Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Cerapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini saya bakal coba nge-review si Samsung Galaxy A32 5G ini karena saya pakai HP ini udah sekitaran 1 minggu. Kenapa tidak ada video unboxing? Karena memang Samsung Galaxy A32 5G ini udah lama launchingnya ya guys. Saya memutuskan untuk bikin video reviewnya aja sekaligus. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas Samsung Galaxy A32 5G. Sebelumnya saya pengen cerita dulu, saya belum pernah sih review HP Samsung dan baru kali ini aja saya pengen review HP Samsung. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum lanjut ke intinya, kita bahas dulu untuk masalah harganya dari Samsung Galaxy A32 5G ini. Nah, untuk variannya sendiri, HP ini cuma ada varian yang 8/128 aja. Dan untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 3,999 alias 4 juta kembali 1000. Tapi kalau misalkan kalian beli di marketplace, harganya itu cuma 3,6 jutaan aja. Untuk harganya menurut saya udah terjangkau buat HP sekelas Samsung. Dan juga Samsung Galaxy A32 5G ini memiliki 4 varian warna: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, dan Awesome Violet. Lalu kita bahas sedikit dari masalah desain dusnya. Nah, untuk desain dusnya, di sini kalian bisa lihat sendiri aja. Samsung Galaxy A32 5G ini cukup simple ya. Di sini kalian bisa buka slide ke atas ataupun slide ke bawah. Lalu untuk isi dusnya di sini ada manual book, unit AP Samsung Galaxy A32 5G-nya, kepala charging dengan output 15 watt, SIM ejector, dan juga kabel USB Type-C. Dan ini dia Samsung Galaxy A32 5G. Untuk desainnya sendiri, HP ini sangat simple dengan bagian belakangnya bermaterial plastik dan bertekstur glossy. Tapi yang saya suka, walaupun glossy, di sini nggak ninggalin bekas sidik jari. Mungkin karena varian yang kita review saat ini adalah varian warna putih, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari dan nggak gampang kelihatan banget. Terus juga saya sangat suka dengan desain modul kameranya yang tidak membuat HP ini terlalu mengangkat. Karena ada beberapa HP juga yang harganya segini dan untuk modul kameranya itu agak sedikit besar, jadinya gampang keangkat untuk bodi HP tersebut. Tapi si Samsung Galaxy A32 5G ini untuk bagian kamera belakangnya seperti nancep di bagian dalam bodi. Lalu untuk frame-nya, HP ini plastik seperti biasa. Terus juga di bagian bawah di sini ada lubang USB Type-C, ada lubang jack 3,5 mm dan juga ada lubang speaker. Terus juga di bagian sisi kanan ada tombol power dan juga ada volume up and down. Di bagian atas ada lubang antena dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bentuknya seperti ini ya guys. Overall saya sangat suka dengan desainnya dari Samsung Galaxy A32 5G ini karena di sini saat digenggam dan saat dipegang sangatlah compact dan juga bobotnya pun nggak berat, cuman 205 gram aja. Jadi menurut saya sangat compact banget sih Samsung Galaxy A32 5G ini. Untuk layar sendiri, HP ini memiliki desain yang sangat jadul. Kalau misalnya kita lihat, bagaimana tidak, masih menggunakan desain water drop display dengan dagu yang sangat besar banget. Dan menurut saya, HP ini udah ketinggalan zaman untuk masalah desain layarnya si Samsung Galaxy A32 5G ini. Untuk spesifikasi layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan menggunakan panel TFT dengan resolusi 720p. Ya, kalian gak salah denger, cuman 720p aja. Yang dimana HP 3 jutaan udah beresolusi 1080p. Cuman Samsung Galaxy A32 5G ini aja yang masih menggunakan resolusi 720p alias SD Plus aja. Tapi tenang aja, walaupun resolusinya cuman SD Plus aja, HP ini memiliki kualitas layar yang sangat bagus kalau menurut saya. Di sini buat nonton film cukup nyaman, buat main game pun juga sama sekali nggak ada delay touch di HP ini. Dan responsif layarnya pun juga sangat cepat. Dan buat main sosial media pun juga HP ini udah mencukupi banget kalau misalkan pemakaian saya. Dan saya nggak ada problem sih untuk layarnya si Samsung Galaxy A32 5G ini. Oh ya, untuk perlindungan layarnya sendiri, HP ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass seri 5. Pastinya kuat banget ya guys. Terus untuk dapur pacunya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 720 5G dengan 7 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri di sini pakai Mali G57 MC3. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri kita mendapatkan di 318 di versi AnTuTu 9.0.8. Lalu skor Geekbench 5 untuk single core-nya kita mendapatkan di 467 dan multi core-nya kita mendapatkan di 1459. Lalu untuk pengalaman saat bermain game gimana bang?
Nah, menurut saya untuk pengalaman saat bermain game, HP ini udah cukup banget berkat MediaTek Dimensity 720 5G yang menurut saya ini powerful banget. Di sini buat main game dengan settingan rata kanan, kita mendapatkan FPS di kisaran 54 sampai 60 FPS dan jarang terjadi frame drop ya guys, walaupun ada sedikit frame drop sih, tapi frame dropnya nggak sering-sering banget. Terus juga buat main game Mobile Legends kita mendapatkan di settingan high aja, dan untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 58 sampai 60 FPS, dan kalau misalkan drop hingga 39 FPS kalau misalkan ada notifikasi masuk aja ya guys. Terus juga buat main game PUBG Mobile alias game Battle Royale paling cocok di Play Store, kita mendapatkan di settingan Smooth Ultra, dan alhasil untuk FPS-nya kita mendapatkan di 35 sampai 40 FPS aja, dan overall di sini jarang banget terjadi frame drop. Lalu untuk giroskopnya pun juga di sini lancar jaya dan nggak ada kendala sama sekali. Terus juga buat main game untuk settingan grafiknya di sini kita setting lowest 60 FPS, hasil kita mendapatkan di kisaran 45 sampai 55 FPS. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada frame drop ya di kisaran 25-an FPS aja. Terus juga dengan settingan highest 60 FPS alias rata kanan, di sini kita mendapatkan FPS di kisaran 15 sampai 25 FPS aja. Dan kalau misalkan frame drop hingga 5 FPS. Jadi buat main game paling cocok di settingan lowest 60 FPS di Samsung Galaxy A32 5G ini. Lalu untuk suhunya pun juga HP ini nggak terlalu panas. Ya paling angka tertingginya itu menyentuh di 45 derajat Celcius. Pas buat main game Genshin Impact dengan settingan lowest 60 FPS selama bermain 20 menitan. Terus juga buat main game yang ringan-ringan aja ya, contohnya buat main game Mobile Legends, PUBG Mobile, suhu tertingginya itu mentok di 43 derajat Celcius. Jadi memang untuk masalah suhunya HP ini nggak terlalu panas, dan untuk performanya sangatlah powerful ya guys. Jadi cocok banget untuk kalian yang suka ngegame buat pilih si Samsung Galaxy A32 5G ini. Di lain sisi dengan performanya yang kenceng, HP ini memiliki kapasitas baterai yang nggak terlalu besar, cuma 5000 mAh aja. Untuk pemakaian main game selama 1 jam nonstop, Disney berkurang sekitaran 15 sampai 17%. Itu buat main game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Lalu untuk main sosial media, entah itu main TikTok, Instagram ataupun Facebook selama 2 jam, Disney berkurang sekitaran 10 sampai 12%. Lalu untuk nonton film dengan resolusi 720p selama 2 jam, Disney berkurang sekitaran 12 sampai 13%. Jadi memang untuk baterainya tidak terlalu boros ya guys. Mungkin karena resolusi layarnya cuma 720p aja alias SD+. Jadi itu membuat baterai agar tetap irit guys. Terus juga untuk pengisian daya baterainya, HP ini mendukung fast charging cuma 15 watt aja, dan pengisian baterai dari 20% sampai 100% memakan waktu sekitaran 2 jam 10 menit. Lalu kita pindah ke bagian yang paling unik, yaitu sektor kamera. HP ini memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Dan juga untuk kamera depannya memiliki resolusi 13 megapiksel aja. Untuk hasil fotonya ini udah cukup banget ya guys, dan nggak bisa berharap lebih juga karena fokus dari Samsung Galaxy A32 5G ini bukan masalah kamera, tapi masalah modem 5G-nya. Jadi udah lebih dari cukup untuk hasil fotonya dari Samsung Galaxy A32 5G ini. Sama seperti HP mid-range 5G pada umumnya ya guys, entah itu Poco M3 Pro 5G ataupun Realme 8 5G. Lalu untuk videonya, HP ini mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy A32 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Ya, jadi menurut kalian gimana ini dengan mengaktifkan fitur image stabilization? Dan kalau ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy A32 5G dengan menggunakan lensa ultrawide di resolusi Full HD plus 30 fps. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri aja untuk hasilnya. Jadi kalau ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy A32 5G dengan menggunakan kamera depan di resolusi Full HD plus 30 fps. Jadi kalian bisa lihat sendiri aja untuk hasil perekaman videonya. Ya, cukup stabil ya guys. Tapi sayangnya tidak ada fitur OIS ya guys di HP ini. Padahal di non 5G-nya HP ini memiliki fitur OIS. Lalu untuk fitur kameranya dari HP ini nggak terlalu banyak ya guys. Di sini ada coretan IR, mode Pro, panorama, dan lain-lain. Yang terakhir kita masuk kesimpulan.
Jadi untuk kesimpulannya, HP ini sangatlah worth it kalau menurut saya. Karena saya sangat suka banget dengan desain si HP Samsung Galaxy A32 5G ini yang kelihatan kalem dan kelihatan berbeda. Ya memang walaupun ada yang lebih murah sih daripada Samsung Galaxy A32 5G ini, yaitu Samsung Galaxy A22 5G. Tapi untuk masalah desain saya lebih suka si Samsung Galaxy A32 5G ini. Karena menurut saya Samsung Galaxy A22 itu sedikit ya biasa aja gitu loh. Jadi menurut saya HP ini sangatlah worth it untuk kalian beli guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian senang video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @srptekno. Jika teman-teman mau nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Samsung Galaxy A32 5G.